Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Knowledge, ketemu lagi di video seputar ASN. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah proposal inovasi yang berjudul Silampah. Apa itu Silampah? Silampah ini singkatan dari optimalisasi layanan mutasi pegawai antar perangkat daerah dan antar instansi pusat atau daerah. Nah, dalam bahasa Sunda sendiri, Silampah ini bisa juga diartikan lampah itu dengan lempang. Ya, lampah, lempang kalau dalam bahasa Indonesia bisa berarti berjalan ya atau berpindah. Artinya ini berkorelasi dengan mutasi ya. Proses mutasi itu adalah perpindahan pegawai dari satu instansi ke instansi lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini definisinya. Mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam satu instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah. Jadi ada beberapa jenis mutasi ya. Yang pertama mutasi antar perangkat daerah. Biasanya mutasi antar perangkat daerah ini dilakukan pegawai dalam satu lingkup instansi, misalnya di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota, perpindahan dari satu OPD, satu perangkat daerah ke perangkat daerah yang lain. Kemudian yang kedua mutasi antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, ini biasanya proses mutasi ini terjadi perpindahan pegawai antar kabupaten kota dalam satu provinsi yang sama. Nah, pertimbangan teknis persetujuannya biasanya oleh Kanrek BKN, Kantor Regional BKN. Kemudian perpindahan antar kabupaten kota antar provinsi. Ya, biasanya ini persetujuannya pertimbangan teknisnya oleh Kemendagri, dan yang terakhir adalah perpindahan dengan instansi pusat atau instansi vertikal ya, dengan daerah atau sebaliknya dari daerah ke instansi pusat. Nah, persetujuan teknisnya biasanya oleh BKN pusat. Berikutnya, mutasi merupakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian bagi pegawai negeri sipil dalam upaya merekatkan hubungan dan pemersatu bangsa serta dalam rangka pengendalian, pengawasan dan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Jadi mutasi perpindahan pegawai ini bisa dimanfaatkan oleh instansi untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hampir tiap tahun jumlah pegawai pensiun selalu ada. Kemudian sementara di sisi lain pengisiannya melalui pengadaan CPNS itu sangat terbatas karena ketentuan dari pemerintah pusat. Mungkin tidak setiap tahun ada penerimaan CPNS. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah menerima PNS atau pegawai pindahan. Kemudian dalam inovasi ini, penulis mengambil judul Silampah. Tadi kepanjangannya adalah optimalisasi layanan mutasi pegawai antar perangkat daerah dan antar instansi pusat atau instansi daerah. Kenapa Silampah? Nah, definisi kata lampah berdasarkan web.id artinya itu berjalan, bergerak maju, cara, tingkah laku atau jalan. Sementara dalam bahasa Sunda, kata lampah itu identik dengan lempang. Lempang dalam bahasa Indonesia berjalan atau berpindah. Artinya ini lampah ini identik dengan judul yang diambil yaitu mutasi atau perpindahan seorang pegawai dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ini mind map dari proposal inovasi ini dapat digambarkan secara umum rangkuman dari proposal inovasi ini seperti bagaimana terlihat dalam mind map ini. Yang pertama landasan hukumnya. Untuk ketentuan hukum tentang terkait pelaksanaan mutasi pegawai itu yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang mutasi pegawai negeri sipil antar kabupaten kota, antar provinsi dan antar provinsi. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menpan RB Nomor 62 Tahun 2020. Ini membahas tentang penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Jadi kalau dulu ada namanya pegawai titipan ya. Nah, setelah berlakunya peraturan nomor 62 tahun 2020 ini diganti dengan namanya istilahnya adalah penugasan.
Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, ini juga apa hubungannya pengadaan dengan mutasi? Karena dalam peraturan Permen RB ini salah satunya diatur bahwa seorang PNS calon PNS, CPNS yang dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PNS tidak boleh mengajukan mutasi selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun sejak diangkat menjadi PNS. Artinya, persetujuan mutasi juga harus mempertimbangkan ketentuan ini. Biasanya bahkan CPNS tersebut menandatangani kontrak di atas materai bersedia mengabdi selama 10 tahun tidak mengajukan mutasi. Kemudian yang keempat adalah Peraturan Kepala PKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Nah, ini yang paling substansi ya, bahwa sejak berlakunya Peraturan Kepala PKN Nomor 5 Tahun 2019 ini, proses mutasi pegawai terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan seperti apa? Karena yang tadinya perpindahan pegawai itu adalah terjadi antar instansi, ya artinya misalnya pindah dari instansi A ke instansi B. Nanti di instansi B itu ditempatkan di mana, sebagai apa? Biasanya tidak terlihat. Tapi ketika sejak berlakunya PKPKN Nomor 5 Tahun 2019 ini, terlihat pegawai tersebut pada instansi asal dia jabatannya apa, posisinya di secara struktur di mana, kemudian nanti ketika diterima dipindahkan ke instansi tujuan, instansi yang baru, dia akan ditempatkan pada jabatan apa, kelas berapa, secara struktur seperti apa dan seterusnya. Nah, hal ini kenapa? Karena adanya dokumen Anjab dan ABK yang harus dilampirkan, itu salah satunya. Dan beberapa perubahan proses lain dalam persetujuan mutasi. Nah, yang terakhir ini kaitan Perbuk, ini berhubungan dengan fungsi ya, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, yang mana di dalamnya membahas tentang tupoksi kaitan pengelolaan mutasi. Kemudian faktor penyebab inovasi ini yang ada dua. Yang pertamanya belum ada aplikasi. Nah, kenapa belum ada aplikasi ini dampaknya? Dengan belum adanya aplikasi sehingga proses mutasi ini belum dilakukan secara objektif dan akuntabel. Artinya mungkin ada dalam mengambil keputusan belum memanfaatkan ya teknologi informasi, decision support systemnya. Kemudian belum adanya regulasi atau turunan. Ini dalam konteks ya. Tadi kita lihat di landasan hukum, banyak peraturan-peraturan ketentuan tentang mutasi, namun di sini belum diturunkan menjadi peraturan bupati. Kemudian identifikasi masalahnya apa saja? Yang pertama adalah tes seleksi belum terjadwal. Nah, di proses mutasi ini belum terjadwalnya tes seleksi ini mengakibatkan proses penerimaan pegawai itu bisa terjadi kapan saja. Artinya dengan keterbatasan pengelola ini mengakibatkan tentu agak kesulitan ketika ada satu usulan diproses, ada dua usulan diproses, tiga usulan dan seterusnya. Artinya belum terjadwal. Kemudian motivasi pindah PNS. Nah, motivasi pindah PNS juga ini berpengaruh karena banyak diantaranya pengajuan mutasi itu masih didasarkan pada alasan pribadi. Misalnya kembali ke kampung halaman, merawat orang tua, ikut suami, dan seterusnya. Bukan pada kebutuhan organisasi. Kemudian sponsor ya, pengajuan pindah mutasi. Nah, ini juga ada beberapa pengajuan mutasi yang di bawah atau dititipkan kepada tertentu ya, kepada orang-orang tertentu yang membantu memfasilitasinya. Kemudian penerimaan berdasarkan usulan. Nah, ini jadi instansi penerima juga belum bisa memetakan kaitan kebutuhan pegawai ini. Misalnya sebetulnya yang butuh adalah jabatan A, tapi yang mengajukan adalah jabatan B. Nah, karena di sisi lain kebutuhan pegawai ya akhirnya tetap diterima gitu, walaupun belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pertimbangan persetujuan mutasi keluar. Nah, ini juga masih banyak ya pegawai-pegawai yang mengajukan mutasi keluar dan disetujui untuk perpindahannya. Kemudian pangkat golongannya yang tinggi. Nah, ini juga ada kendala kaitan perpindahan pegawai yang sudah memiliki pangkat golongan tinggi. Misalnya sebelumnya pegawai tersebut adalah sudah jabatan struktural dengan pangkat golongan misalnya sudah golongan 4,
Nah, ternyata ketika pindah kan yang bersangkutan harus jadi pelaksana, walaupun di tempat sebelumnya adalah dia pejabat. Artinya ketika pelaksana maka pangkatnya tidak boleh lebih tinggi daripada atasan. Nah, ini juga kendala ketika kita harus menempatkan mencari atasan. Yang terakhir adanya Japung pusat dan daerah. Nah, ini juga kendala dalam proses persetujuan mutasi, adanya pengklasifikasian ya, kewenangan atau ruang lingkup kerja jabatan fungsional. Sebagai contoh ilustrasi saja, misalnya pada tahun 2016-2017 itu ada jabatan fungsional pengawas kehutanan. Adanya kebijakan P3D waktu itu yang menyebabkan bahwa pengawas kehutanan itu kewenangannya ditarik ke provinsi. Dan kewenangan Japung tersebut otomatis beralih ke provinsi yang tadinya kabupaten kota. Nah, pegawai yang tadinya di kabupaten kota pun akhirnya dibawa ikut pindah ke provinsi. Kemudian misalnya yang bersangkutan mau pindah lagi ke kabupaten kota. Nah, maka Japungnya tersebut itu akan menjadi kendala karena di kabupaten kota tidak ada Japung tersebut kewenangannya. Mungkin seperti ini sebagai ilustrasi contoh adanya kewenangan Japung pusat dan daerah. Belum lagi yang instansi pusat misalnya. Nah, tujuan inovasi ini adalah penyelenggaraan mutasi PNS yang profesional dan akuntabel. Manfaatnya yang pertama diharapkan dengan inovasi ini terjadwalnya pelaksanaan tes seleksi mutasi PNS sehingga dapat dibuat perencanaan ya, tidak dilakukan setiap saat. Yang kedua adalah aplikasi tes seleksi mutasi, adanya aplikasi yang membuat proses seleksi mutasi ini lebih objektif dan transparan serta akuntabel. Yang ketiga adalah tersusunnya draft peraturan Bupati tentang tata cara mutasi PNS. Stakeholder yang terkait diantaranya ada SDM pengelola mutasi, pimpinan, Dinas Komunikasi Informatika untuk fasilitasi aplikasi, bagian hukum untuk nanti fasilitasi peraturan mutasinya, dan juga tim penilai kinerja pegawai. Kemudian hasil inovasi yang diharapkan ada dua targetnya. Yang pertama adalah aplikasi tes mutasi berbasis komputer dan tersusunnya draft peraturan Bupati tentang tata cara mutasi PNS. Nah, ini gambaran secara singkat dari inovasi yang akan dilakukan. Nah, kita lihat kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah mutasi masih berdasarkan usulan. Nah, ini kendala-kendalanya tadi. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan formasi jabatan B, tapi usulannya adalah A, gitu ya. Namun karena memang kekurangan kebutuhan pegawai, akhirnya tetap bisa diterima. Kemudian mutasi pindah PNS, motivasinya pindah ini tadi masih berdasarkan motivasi pribadi. Seperti tadi pulang kampung halaman, merawat orang tua, ikut suami, ikut istri, dan sebagainya ya. Adanya sponsor mutasi, masih ada proses titipan-titipan gitu ya. Kemudian pangkat golongan PNS tadi yang lebih tinggi, sehingga terkendala dalam penempatannya. Tes seleksi belum terjadwal, bisa dilakukan kapan saja. Belum adanya aplikasi tes mutasi, sehingga belum objektif ya proses mutasinya. Belum adanya peraturan Bupati yang menjadi peraturan turunan, dan adanya pembatasan kewenangan Japung pusat dan daerah. Kelemahannya dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut, kondisi yang dialami saat ini, yang pertama adalah permohonan pengajuan mutasi PNS belum berdasarkan kebutuhan organisasi, sehingga dampaknya PNS yang diterima mutasi belum dapat mengisi kebutuhan jabatan yang kosong. Idealnya adalah bahwa mungkin ke depan nanti dalam inovasi ini dibuka formasi apa saja yang dibutuhkan, sehingga pengajuan mutasi itu berbasis pada formasi yang lowong. Kemudian masih adanya pihak yang mensponsori pengajuan pindah atau mutasi. Dampaknya kualifikasi PNS yang masuk kadang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan atau adanya intervensi. Ketentuan bahwa yang ketiga kelemahannya adalah ketentuan bahwa pangkat bawahan tidak boleh lebih tinggi daripada pangkat atasan. Dampaknya usulan mutasi PNS yang golongannya sudah di atas 4A kesulitan dalam penempatannya karena mencari atasan yang minimal pangkatnya sama atau lebih tinggi. Kelemahan keempat, belum adanya aplikasi untuk pelaksanaan seleksi penerimaan mutasi PNS. Dampaknya, pelaksanaan tes seleksi mutasi PNS belum dilakukan secara objektif dan akuntabel. Yang berikutnya, pelaksanaan tes seleksi mutasi PNS masih dilakukan berdasarkan usulan masuk. Dampaknya, tes dapat dilakukan setiap saat sehingga relatif merepotkan pengelola dan sulitnya dalam hal kontrol mengingat keterbatasan jumlah SDM yang ada. Dan yang terakhir, belum disusunnya peraturan pedoman kebijakan internal yang mengatur tata cara pelaksanaan mutasi PNS.
Dampaknya SOP persyaratan prosedur mutasi masih mengacu pada kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, dari beberapa kondisi tersebut, inovasi ini berfokus pada 3 aspek, yaitu yang pertama adalah tes seleksi yang belum terjadwal, kemudian belum adanya aplikasi tes mutasi, dan belum adanya peraturan bupati. Jadi dari 3 kondisi sebelumnya tadi, ini permasalahan yang muncul, inilah yang menjadi area perubahan, area inovasi yang akan dilakukan. Nah, kondisi yang diharapkan, inovasi pembaharuannya adalah pelaksanaan tes seleksi mutasi yang terjadwal dan dikembangkannya aplikasi seleksi berbasis komputer. Dampaknya, proses seleksi mutasi dapat dilakukan secara terjadwal dan lebih transparan serta akuntabel dengan merupakan tes berbasis aplikasi komputer. Yang kedua, tersusunnya draft peraturan Bupati Karawang tentang tata cara pelaksanaan mutasi PNS. Dampaknya tersusunnya SOP, persyaratan dan prosedur mutasi yang merupakan turunan dari kebijakan dan regulasi pusat. Manfaat dari inovasi ini yang pertama, secara prosedur tersusunnya SOP penjabaran dari peraturan Bupati. Yang kedua, waktu terjadwalnya pelaksanaan tes seleksi. Dari sisi anggaran tidak dipungut biaya apapun, kemudahan layanan dapat dipantau prosesnya. Nanti si pengusul bisa melihat bisa men-tracking ya tahapan proses sudah sampai di mana dan seterusnya. Dan manfaat dari sisi objektivitas dengan adanya aplikasi tes seleksi hasil lebih objektif karena berbasis komputer. Dampaknya bagi pelayanan publik yaitu layanan mutasi PNS semakin optimal dan dapat mengisi kekosongan jabatan sesuai dengan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Ini sedikit data tentang pengajuan dan persetujuan mutasi PNS dari tahun 2016 sampai 2021. Kalau kita lihat dari grafik ini, pada tahun 2019 itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, barangkali ya 2019. Terlihat di sini bahwa kenapa 2019 ini turun, kita sama-sama tahu bahwa di 2019 mulai ada COVID ya. Kemudian juga di 2020 sangat drastis sekali. Karena di sini lagi COVID sedang tinggi-tingginya dan adanya pembatasan perjalanan, ya, sehingga pengajuan masuk di sini turun drastis, malah pengajuan keluar lebih tinggi. Kemudian di 2021 ada kenaikan lagi pengajuan masuk. Ini mungkin salah satunya adalah juga berpengaruh dengan adanya wacana IKN atau pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan, di mana banyak pegawai pusat yang sudah mulai mengajukan untuk mutasi ke kabupaten kota seperti kami di sini. Nah, kemudian ini data pendukung ya. Kenapa proses mutasi ini penting? Kita lihat yang pertama tadi dari peraturan bupatinya bahwa di tugas substantif sudah jelas di poin 2 mengamanatkan yaitu menyelenggarakan seleksi penataan pengisian mutasi atau pemberhentian jabatan ASN. Dan di poin 4 mengkoordinasikan mutasi antar perangkat daerah dan antar instansi pusat daerah. Kemudian selain ini juga peraturan bupati tentang tata cara mutasi ini merupakan rencana aksi ya, dari penilaian sistem merit yang diselenggarakan oleh KSN. Kemudian yang berikutnya bahwa mutasi ini menjadi satu hal yang penting. Ini ditulis oleh BKN Kanrek 7 ya dalam websitenya berjudul Mutasi PNS antar pelayanan kepada masyarakat dan egoisme PNS. Dalam artikel ini salah satunya membahas bahwa bisa dilihat di sini pasca berlakunya peraturan Kepala BKN nomor 5 tahun 2019 itu proses mutasi relatif lebih sulit karena tadi dari sisi prosedur ya persyaratan, kemudian persetujuan mutasi, waktu harus ada tim penilai kinerja dan sebagainya. Ya banyak perubahan yang signifikan dalam proses usulan mutasi. Kemudian yang berikutnya dari KSN ya dalam sebuah artikel berjudul PNS banyak minta mutasi, KSN beri saran kepada Kabupaten Benar Meriah Aceh. Nah ini terutama menyoroti tadi perpindahan mutasi yang CPNS. Jadi KSN menyarankan agar membuat regulasi internal terkait banyaknya PNS atau CPNS yang mengajukan mutasi sebelum waktunya. Nah ini beberapa latar belakang atau landasan data pendukung sehingga inovasi ini menjadi sesuatu yang penting, yang urgent. Mungkin dari sekian banyak permasalahan yang ada setelah diinventarisir maka topik inovasi fokus pada pelayanan mutasi ini. Ini jadwal pelaksanaannya, milestone untuk penyelesaian inovasi ini. Nah, hasil akhirnya adalah diharapkan bahwa pelaksanaan inovasi Silampah ini diharapkan dapat meningkatkan
optimalisasi layanan mutasi pegawai antar perangkat daerah dan antar instansi pusat dan daerah. Melalui ada dua target yang ingin dicapai dari inovasi ini. Yang pertama adalah pelaksanaan tes seleksi mutasi PNS yang terjadwal dan dikembangkannya aplikasi seleksi berbasis komputer agar proses seleksi lebih transparan dan akuntabel. Serta yang kedua adalah tersusunnya draft peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan mutasi PNS. Nah, demikian penjelasan singkat tentang rencana inovasi untuk pelaksanaan mutasi PNS antar instansi dengan judul Silampah atau optimalisasi layanan mutasi pegawai antar perangkat daerah dan antar instansi pusat dan daerah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.